Ini adalah cerita tentang seorang gadis yang memiliki kelebihan aneh. Kita sebut saja namanya Alia. Gadis asal Bali ini berparas sangat cantik. Kalau artis, mungkin dia mirip sekali dengan Laura Basuki. Alia, dia kuliah di sebuah universitas swasta di Jakarta, Fakultas Kedokteran semester akhir. Keinginannya untuk menjadi dokter memang mendorongnya tekun dan menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Dia bahkan tidak pernah pacaran dan jarang bergaul. Pekerjaannya sehari-hari hanya belajar dan terus belajar. Dan selama hampir 4 tahun Alia menetap di Jakarta. Selama itu juga dia tinggal di sebuah apartemen mewah milik tantenya. Tapi dia tidak sendirian. Ada yang menemani. Dan dia tidak sendirian. Ada yang menemani. Dia adalah sahabat baiknya April. April sering menumpang menginap di situ. Di Jakarta, April memang satu-satunya orang yang paling dekat dengan Alia. Mereka ibarat botol sama tutupnya, selalu menempel. Kemana-mana selalu berdua dan tidak pernah terpisah. Kalaupun harus terpisah tidak akan lama, karena sebentar kemudian pasti nemplok lagi. Dan benar, begitulah Alia dan April. Namun, seperti kata pepatah, tidak ada yang sempurna. Begitu juga dengan hidup Alia. Walaupun dia memiliki paras yang cantik, otak yang pintar, namun dia memiliki kelebihan yang aneh. Sejak ia pertama kali belajar membedah mayat seseorang 2 tahun lalu, Alia jadi sering mengalami sesuatu yang aneh. Alia berpikiran bahwa ini bukanlah sebuah kelebihan, melainkan sebuah kutukan. Bagaimana tidak? Alia, dia bisa mencium bau kematian seseorang. Bau di sini adalah bau dalam arti yang sebenarnya. Alia benar-benar bisa mencium bau menyengat dari tubuh seseorang yang akan meninggal. Itu adalah bau yang hanya bisa diendus oleh penciuman Alia. Baunya sangat menusuk hidung, bahkan lebih busuk dari bau bangkai manusia yang tergolek berminggu-minggu. Alia bisa tahu nyawa seseorang akan diambil begitu dia mencium bau busuk itu keluar dari tubuh orang yang bersangkutan. Bau yang sangat khas. Pernah, suatu ketika Alia mencium bau busuk yang tiba-tiba menyeruak memenuhi kamar apartemennya. Bau itu sangat menyengat. Sontak dia terbangun dari tidur siangnya karena aroma itu membuat napasnya sesak. Dan meskipun ini bukan pengalaman pertamanya mencium bau kematian, Alia tetap kaget. Waktu itu di apartemennya tidak ada orang sama sekali selain dia. Alia kemudian berusaha memastikan diri kalau bau itu tidak keluar dari tubuhnya. Dan memang bukan, bau itu memang tidak keluar dari tubuhnya. Sesaat, Alia pun menarik napas lega. April? Apa ini April? Gumamnya dalam hati. April, lo di sini? Teriak Alia spontan. Benar, siapa lagi orang yang dia duga kalau bukan sahabatnya itu? Memang cuma April yang menyimpan kunci duplikat apartemennya. Dan lagi pula April itu orangnya memang suka iseng. Seringkali dia menggoda Alia kalau melihatnya sedang murung. April memang solid. Tidak ada orang yang bisa mengerti keadaan Alia selain dia. Itulah kenapa Alia sangat menyayanginya. Dan sekarang jantung Alia sedang berdegup kencang mengingat takut terjadi apa-apa dengan April. Alia benar-benar berharap sahabatnya tidak ada di apartemennya. Dia tidak akan rela kalau sampai bau busuk itu keluar dari tubuh April.
Syukurlah kalau memang bukan April, gumamnya lagi. Saking paniknya, Alia langsung menelpon April untuk memastikan keberadaannya. Dan ternyata April memang masih berada di rumahnya. Dia sedang bersiap-siap untuk menjemput Alia. Sontak, Alia pun menarik napas lega di balik sapu tangan yang menutupi hidungnya. Namun tiba-tiba, Alia mendengar suara benda jatuh terbanting. Suaranya sangat memekakan telinga, sangat keras. Alia pun terperanjat. Secepat kilat dia mendekati arah suara itu, Alia kemudian berlari ke arah balkon. Dan benar, itu seperti apa yang dia duga. Dua orang petugas yang sedang mengecat dinding apartemen terperosok bersama gondola yang dinaiki mereka. Mereka pun lantas terjatuh dari ketinggian 11 lantai tepat di lokasi Alia berdiri sekarang. Alia melongo, mulutnya menganga, matanya membelalak menatap kondisi mereka. Pantas saja bau yang dia cium lebih menyengat daripada biasanya, karena ternyata korbannya lebih dari satu orang. Sekarang Alia pun semakin mengerti. Semakin banyak nyawa orang yang akan diambil, maka semakin menyengat bau yang diciumnya. Lantas, mata Alia berkaca-kaca menahan sedih. Pikirannya pun berkecamuk. Selesai? Belum. Alia tidak pernah lupa ada berapa banyak kematian yang pernah diciumnya. Semuanya selalu membuatnya shock. Dan itu jugalah yang selalu membuatnya murung. Namun Alia tidak pernah cerita ke siapapun tentang kelebihannya, termasuk kepada April. Termasuk ketika dia mencium bau bangkai yang keluar dari tubuh pacarnya April. Iya, 6 bulan yang lalu, Roy, pacar April, meninggal dunia di usia muda. Roy memang pesakitan. Selama hampir 2 tahun dia mengidap tumor ganas di kepalanya. Dan saat Roy diopname, April mengajak Alia menjenguk pacarnya itu. Dengan sukacita April pun mengabarkan bahwa kondisi Roy sudah membaik. Dia bermaksud ingin berbagi kebahagiaan bersama Alia, makanya dia mengajak soulmate-nya itu untuk menemui Roy, pacar yang sangat dicintainya itu. Namun lagi-lagi Alia memulai mimpi buruk itu. Betapa terkejutnya dia saat memasuki ruang perawatan Roy. Alia kembali mencium aroma kematian itu. Jelas, bau itu keluar dari tubuh Roy. Aneh, padahal Roy baru saja dipindahkan dari ruang ICU karena kondisinya sudah stabil. Wajah Roy pun terlihat lebih segar. Beberapa kali bahkan Alia melihat dia tertawa bersenda gurau bersama April. Namun Alia tahu, itu bukanlah pertanda yang baik. Alia tidak mempedulikan bau yang diciumnya atau kematian yang akan segera dilihatnya. Yang Alia pikirkan cuma perasaan April. Dia tentu akan merasa terpukul atas kehilangan Roy. Secara refleks Alia meraih tangan April dan menggenggamnya kuat-kuat. April, dia tersenyum penuh arti sementara Alia malah berkaca-kaca. Dia masih tidak sanggup untuk membayangkan duka yang akan dialami sahabat satu-satunya itu. Dan benar saja, hal yang Alia takutkan pun akhirnya terjadi. Roy tiba-tiba saja berteriak. Kedua tangannya mencengkram kepalanya. Dia seperti menahan rasa sakit yang tidak terkira, sementara tubuh Roy menegang dan otot-ototnya kaku. Nampak napasnya pun mulai tercekat, dan tidak berapa lama kemudian akhirnya Roy pun meninggal.
Suatu hari di kampusnya pukul 2:30 siang, April dan Alia terlibat percakapan. "Al, nanti malam kita mau berangkat bareng gak ke acara Ulta Erik?" tanya April. "Gak usah, April. Restonya kan jauh. Ntar lu muter-muter lagi," jawab Alia. "Ya elah, gak apa-apa kali, Al. Perasaan gue gak enak nih kalau ngebiarin lo berangkat sendiri," tukas April lagi. "Ih, kok kamu baik banget sih? Pokoknya gak usah deh, oke?" jawab Alia sambil mencubit pipi April yang terlihat tembem. Erik ini adalah teman kampus mereka. Dia mengundang 30 orang temannya untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-22 di sebuah restoran. Dan malam harinya sekitar pukul 6.45 petang, Alia pun sudah siap berangkat. Dia sudah menyiapkan penampilan terbaiknya. Dan seperti yang sudah direncanakan, Alia berangkat sendiri mengendarai mobil pick-up kesayangannya. Singkat cerita, 1 jam kemudian Alia pun tiba di TKP. Dia datang terlambat, sementara semua teman-teman kampusnya sudah berkumpul. Dengan anggunnya Alia memasuki ruangan mewah itu. Namun langkah Alia tiba-tiba berhenti karena merasakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi di penciumannya. Dia terperanjat bukan kepalang. Kalian bisa tebak? Benar, bau mematikan terkutuk itu kini datang lagi. Alia pun kemudian seketika menahan bau busuk yang lebih menyengat dari biasanya itu. Bau itu sangat menyengat, bahkan lebih menyengat dari bau yang dia cium saat melihat kematian petugas di apartemennya dulu. Spontan Alia menutup hidungnya dengan sapu tangan yang dibawanya. Mukanya terlihat pucat, sementara kaki Alia gemetar dan hampir saja dia roboh kalau saja Erik tidak menahannya. "Hei, kamu kenapa, Al? Kayak orang ketakutan gitu?" tanya Erik. Alia hanya berdiri terpana, matanya memandang ke seluruh penjuru ruangan. Sementara napasnya menderu, dia pun menatap satu persatu kawannya yang ada di sana. "Hei, Al!" Erik kembali menegurnya. Dia nampak heran melihat ekspresi wajah Alia yang terlihat panik. Aku nggak apa-apa kok, Ri." "Oh iya, selamat ulang tahun ya," jawab Alia dengan suara terbata. Alia tidak cuma menyalami Erik, tapi dia juga memeluknya, lalu menciumi baju Erik dengan gelagat yang membuat Erik heran. Dia tahu benar kepribadian Alia. Alia bukan tipe orang yang sembarangan memeluk pria. Namun seperti yang kalian tahu, Alia hanya ingin memastikan keluar dari tubuh siapa bau busuk yang mematikan itu. Beruntungnya, bukan berasal dari tubuh Erik. "Sorry ya, aku telat nih," sambung Alia penuh semangat. Namun ternyata bukan cuma Erik saja yang dipeluk, melainkan semua kawan-kawan yang ada di situ pun tidak lepas dari rangkulan Alia. Sontak semua orang pun memandangi perilaku Alia dengan takjub. Namun lain lagi dengan yang dipikirkan Alia, perasaannya tidak menentu. Dia belum bisa menemukan sumber bau itu. Semua tubuh kawan-kawannya sudah dia ciumi satu persatu, tapi bau itu tidak keluar dari tubuh mereka. Lantas, bau itu berasal dari mana? Kalau bukan salah seorang di antara mereka, apa pelayan restoran yang ada di sini? Atau mungkin semua orang yang ada di ruangan ini akan... Alia, dia pun kemudian membuang jauh-jauh pikiran burungnya itu.
Nampak Alia terlihat semakin tegang. Dia tidak bisa berkonsentrasi. Jantungnya berdebar dengan hebat dan kali ini Alia benar-benar harus melakukan sesuatu. Alia bertekad tidak akan membiarkan sesuatu terjadi dengan teman-temannya. Karena kutukan yang dia punya seharusnya bisa menyelamatkan nyawa orang, bukan membiarkannya. Selama ini, dia merasa terlalu pasrah. Namun tidak. Kali ini Alia tidak akan diam saja. Dia berpikir dia harus menemukan sumber bau busuk itu. Malam itu Alia tidak bisa berpikir jernih, konsentrasinya buyar. Dia sama sekali tidak bisa menikmati suasana malam itu. Lantas Alia pun beranjak dari tempat duduknya, dia pun bergegas menuju toilet. Di toilet Alia berpikir keras. Matanya menatap tajam ke arah cermin. Seperti pion catur di mana raja sedang dihadang menteri dan benteng lawan dari segala arah. Alia benar-benar mati langka. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Alia hanya bisa menarik napas panjang. Sementara jantungnya masih saja berdebar keras. "Al, ngapain lu di sini?" tanya seseorang. Alia tersentak dan menengok ke arah sumber suara. Dan ternyata itu adalah April. "Astaga April, lu bikin gue jantungan aja ah," ujar Alia. Dia baru sadar kalau sahabatnya itu datang lebih terlambat darinya. Hingga kemudian terjadi hal yang tidak pernah terbayangkan oleh Alia sebelumnya. Ketakutan Alia pun akhirnya menemukan puncaknya. Dan seumur hidupnya Alia belum pernah merasakan shock sehebat ini. Alia mencium bau busuk menyengat itu dari tubuh April. Sontak Alia pun terperangah. Dia bergerak mundur. Tubuhnya dia rapatkan ke dinding. Perasaan Alia remuk. Jiwanya sangat terguncang sementara ketakutannya sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Lantas ia pun melangkah maju. Nampak air matanya mengalir deras. Dan di antara sisa-sisa kekuatannya menopang tubuhnya yang lemah, Alia berlari merangkul April. Tangisannya pun kemudian meledak. Yang sontak ini membuat April terheran-heran. Namun Alia tidak peduli. Dia tidak mau kehilangan sahabatnya itu. "Mulai sekarang lu gak boleh jauh-jauh dari gua ya. Gue bakal lindungin lu. Gak bakalan gue biarin apapun menimpa lu. Gue janji," teriak Alia bertubi-tubi. Sementara tangisannya terdengar semakin kencang. "Al, kenapa sih lu? Gak bakal terjadi apa-apa kok sama gue. Gak usah kayak gini juga dong. Maaf ya kalau gue datang telat. Makanya begitu sampai gue langsung nyariin lu kesini," terang April sembari tangannya mengusap-usap pundak Alia. Namun Alia tidak mendengar apa-apa. Dia sama sekali tidak bisa menyimak apa yang diucapkan April. Tubuhnya pun semakin lemah sementara kakinya sudah tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Alia pun kemudian roboh. Lima jam kemudian, rumah sakit Amelia pukul 1:16 pagi. Alia membuka matanya perlahan-lahan, dan dia terlihat bingung melihat keadaan di sekelilingnya. "Kamu sudah sadar, Al? Kamu lagi di rumah sakit. Tadi kamu pingsan di toilet restoran," ujar Eri. Dia merasa bertanggung jawab atas keselamatan Alia. Dengan setia, Erik dan beberapa orang kawannya bahkan menunggui Alia sejak mereka membawanya ke rumah sakit. Lagi pula kalau bukan mereka, siapa lagi yang akan menjaganya? Karena mereka tahu Alia tidak punya famili di Jakarta. Namun, tiba-tiba saja Alia histeris.
April, April, Rick, ujar Alia sambil mengguncang lengan Erik. Kini dia sudah bisa mengingat semuanya. Sabar Al, kamu tenang dulu ya. Kata dokter kamu harus banyak istirahat, badan kamu lemah, bujuk Erik. Sebenarnya dia sempat kaget juga kenapa Alia tiba-tiba langsung menanyakan April. Jawab dong Rick, gimana April? Jangan bohongin aku tahu April kenapa-napa kan? Ujar Alia sambil melengos, matanya nyala. Sementara Erik hanya bisa diam, dia merasa sudah tidak bisa menutupi apa yang terjadi dengan April. Oke Al, aku bakal bilang sama kamu, tapi kamu janji bakal tetap sabar ya, ujar Erik. Alia hanya bisa mengangguk, nampak bibirnya terlihat gemetar. Sewaktu kamu pingsan tadi, kita dengar kabar dari orang tua April kalau dia... Suara Erik terhenti. Dia mengalami kecelakaan sewaktu menuju tempat acara kita. Lanjutnya, sontak Alia tersentak, matanya membelalak. Dia terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Mobil yang dibawa April tertimpa truk besar yang mengalami pecah ban. Sekarang April ada di rumah duka, sambung Erik. Mendengar itu Alia langsung tersungkur. Mulutnya menganga seolah tidak mempercayai apa yang didengarnya. Sementara tidak terasa air matanya mengalir membasahi paras cantiknya. Ternyata saat di toilet restoran itu, Alia memang sudah terlambat. April, dia memang sudah pergi duluan sebelum Alia berjanji akan melindunginya. April, ternyata lo datang cuma mau pamit doang sama gua, gumam Alia seraya tersenyum getir. Nampak ada duka dalam yang menyayat hatinya sekarang ini. Nampak ada keputusasaan yang menggerus jiwanya. Apartemen Great Hills, pukul 5:25 sore setelah kematian April. Alia berdiri merenung di atas balkon. Dia masih meratapi kepergian sahabatnya itu. Namun, kali ini sepertinya dia terlihat lebih tegar. Entah lagi flu atau apa, dia nampak menutupi mulutnya dengan masker. Rambutnya yang panjang tergerai disapu angin. Gaun putihnya membuat Alia terlihat seperti bidadari yang tengah melayang. Sesaat kemudian Alia membuka maskernya seraya tersenyum. Senyuman yang aneh. Dia seperti sedang mengukuhkan sesuatu. Hingga semenit kemudian tubuh molek itu pun berubah berlumuran darah. Kepalanya pecah. Tulang-tulangnya remuk menghantam tanah dan gaun serta rambutnya terlihat berantakan. Nampak di antara kerumunan orang-orang yang menjerit histeris, terbaca sesuatu yang jelas dari jasad yang tergeletak itu. Benar, Alia, dia menyerah. Dan itulah yang dia kukuhkan. Dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari balkon. Dan masker yang menutupi separuh wajahnya itu adalah penangkal bau busuk yang keluar dari tubuhnya sendiri. Begitulah. Itu adalah cerita pilu dari Alia yang mempunyai kelebihan atau bahkan malah kutukan. Coba teman-teman bayangkan, bagaimana jika kelebihan tersebut terdapat pada dirimu?